Oke, Gan, dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib, di seluruh penjuru dunia, di Amerika, Australia, Inggris, Indonesia. Oke, selamat datang, welcome to my channel. Nah, kali ini gue mau buatin videonya karena di Facebook banyak yang minta buatin tutorial RC ini ya, buatan dari Arduino. Itu buat remote sendiri. Jadi sebenarnya ini project gua udah lama ya, 2 tahunan ya, 2 tahunan project waktu gua masih belajar Arduino. Jadi beli RC, diambil elektronika pabrikannya, diganti dengan Arduino. Itu mau gua waktu masih belajar. Jadi project udah lama, 2 tahun, cuma selama ini gak gua videoin karena banyak minta dibuatin videonya. Udah gue buatin deh biar yang masih belajar dia masih bisa tahu gitu kan. Nah, jadi gini, basicnya itu adalah kalau si kitnya ini RC crawler ya, 4WD yang KD itu yang harga 200 ribuan. Ini gue beli 210 ribu kalau nggak salah nih. Terus gue lepasin PCB apanya. Sebenarnya ini udah berganti-ganti ya. Sebelumnya awal itu pakai Bluetooth, terus ganti lagi pakai stick PS, terus itu udah oke, udah jadi. Ganti lagi sekarang pakai antena ini ya, NRF. Ini NRF 2401 plus antena ini dua-duanya. Nah, jadi si boxnya ini gua lupa ukuran berapa ini. Ini kalau nggak salah F14 ya, ini yang F12 nih. Oh ya, ini F14 kalau nggak salah. Tapi nggak masalah ya, ini nggak gue ukur karena kalau bikin project itu sesuaikan projectnya agan-agan. Yang pasti biasa yang digunakan para project Arduino itu menggunakan box elektronika kayak gini ya. Ini masih utuh, masih kosong. Nah, sebenarnya ini awalnya gede nih, lebih gede dari ini, dan itu bisa muat enak tuh, ada buat baterai. Kalau sekarang terlalu sempit, jadi belum sempurna untuk tempatnya. Jadi yaudah, langsung aja, jangan panjang lebar, tambah 2 lamaan. Nah, IEC nya ini gue pakai 20 ampere biasa, IEC 24 yang harga 50 ribuan. Jadi sesuaikan dengan si RC nya. Jadi 20 ampere udah cukup. Gue taruh di bawahnya nih kan, sini. Kalau di bawahnya kan standarnya dia kan di bawah ini kan baterai ya, tapi gue buat taruhin si IEC. Nah, ini dia kayak 20 ampere. Oke, gue tutup lagi. Nah, stop kontaknya itu gue buat nyalain on off nya si IEC. Jadi stop kontaknya itu di stop kontak basic crawlernya ini ya. Buka dulu. Nah, ini boxnya gua pakai kabel tis wiring. Nah, untuk diagram wiring plus coding di deskripsi ya, gua taruh di deskripsi. Terus kalian juga bisa ubah codingnya sesuai project kalian. Kita sama-sama belajar elektronika, kita belajar programmer. Nah, seperti ini dalamannya. Seperti biasa NRF 2401 itu nih. Ruwet, betapa ruwetnya. Sebenarnya bisa nggak ruwet ya, dibikin di solder semuanya tanpa minim kabel pun bisa. Cuma kalau lagi ini project lama, udah 2 tahun, awal saya masih belajar. Jadi kabelnya ini ya kabel yang biasa dibuat di Arduino itu, yang pakai pin tancap di pin header itu kan, tancap. Jadi agak kaku kabelnya, dan itu masih pakai kabel seperti itu. Walaupun di bagian Arduino Nano ini sorry gak bisa gue ambil kan, udah gue
lem tembak itu ada PCB-nya gua solder meminimkan si kabel. Ini aja udah banyak, paling udah gua minimin ini kabelnya. Jadi Arduino Nano ya, nah ini dia Arduino Nano. Ini si antenanya modul NRF 21 nya plus adapter. Ini antena, ini gue lem tembak biar nggak goyang-goyang. Jadi ingat yang masih belajar, ikutin diagram wiringnya, ikutin. Kalau untuk penggunaan kapasitor, gue nggak pakai yang kayak di diagram. Jadi diagram itu 16 volt, sedang gue nih 25 volt. Karena waktu gue bikin itu, waktu gue dadakan ke tuang elektro, nggak ada punya kapasitor seperti itu 16 volt, adanya 25, ya udah nggak pakai 25 dan masih bisa. Kenapa pakai kapasitor? Karena biar tegangan, kalau dia tegangan lagi nggak stabil, kalau pakai kapasitor dia jadi stabil karena dia ada daya di situ. Karena buat antena itu wajib pakai kapasitor biar stabil. Kalau enggak nanti ya sinyalnya putus nyambung kayak Cintaku Sama Kamu. Ya jadi ini adalah receivernya di sini receivernya, transmitternya tuh di sini. Dan sama Arduino 1 modul NRF sama adaptor si modul. Kenapa gue pakai adaptor modul? Biar lebih gampang lagi, karena jadi dari 2S ke atau dari 5 volt menjadi 3,3, karena si antena ini dia butuh supaya tegangan 3,3 volt saja, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi kalau pakai adaptor dia udah jadi ke 3,3 walaupun kita suplainya 2S volt 7,4 volt. Nah untuk bagian depan nih gue pakai servo 1/10 nih yang harga 50 ribuan, tapi dalamannya masih plastik nih, karena ya yang ini masih plastik. Kan ada kan yang full metal dalamannya 50 ribu juga sama. Jadi ya RC ini ya udah gue upgrade, kasih servo gitu, kayak gue pasang steering, akalin. Oke, terus kita lanjut ke transmitternya. Nah transmitternya buatan gue sendiri seperti ini. Oh videonya kedip-kedip, ruangan lampu kayaknya nih, lampunya kurang. Oke gini aja deh, kelihatan ya biar nggak dikutip. Nah ini pakai, aduh kok jadi ngehang ya, apa sih namanya nih yang buat stick PS itu kan, tapi di modulnya tapi di sebuah modulnya ya joystick. Nah ini adaptornya gue berada di atas. Nah ini kapasitornya nih kayak gini, ini adaptornya nih. Stop kontak switchnya gue taruh di sini. Nah nyatanya di sini. Kita lihat aja dalamannya seperti apa. Nah sebentar, ini tutupnya si receiver ya, RC ini ada apa? Nah ini sebenarnya gue ada ini loh, holder dua servo. Jadi dia buat gerakin kanan kiri sama atas bawah. Cuma karena itu ya bekas, nah, jadi bisa ditambahin itu ke channel itu pun masih bisa nih buat gerakin kanan kiri atas bawah, entah itu buat gerakin mini kamera, FPV atau lampu. Nah, itu lebih menarik lagi. Ini bekas project ini, holdernya masih ada, cuma servonya gue udah nggak ada nih. Rencana mau tak kasih ini juga sih biar keren lagi ya. Gue buka bautnya. Kalau remote, tapi ya sekali lagi untuk project sesuaikan dengan keinginan agan-agan, gak harus sama persis kayak gini. Ini aja sebelumnya gue bisa lepas pasang ya, si receiver bisa saya taruh di monster truck, itu jadi bisa juga. Tapi sekarang karena saya rencana di ini fix paten, sini aja deh. Karena sebelum udah gue coba di monster truck. Nah dalamnya sama ruwet juga karena masih pakai kabel yang Arduino itu kan buat belajar apa tancap gitu kan. Nah ini baterainya ada holdernya, gue pakai double tip, baterainya 2S di sini.
Nah ini Arduino Nano, terus ini si modul NRF antenanya, NRF 2401 nya ya, seperti ini. Dalemannya simpel. Sorry, gue batuk, variasi. Nah kalau di speknya itu dia jaraknya adalah 1,1 kilometer. Mungkin itu kalau tanpa halangan ya, long gitu, long sih apa yang nggak ada hambatan, mungkin 1,1. Dan ini udah gue coba di sekitar jarak 500 meteran karena sesuai dengan lingkungan, nggak ada yang full 1,1 kilo terbuka gitu kan. Ini udah gue tes. Nah nanti untuk video tesnya lagi gue bikin videonya ya dari di video yang keduanya, karena ini gak mungkin gue tes sekarang malam hari, gak kelihatan nantinya. Ini gue udah kontak. Memang si tombol ini harusnya saya pakai yang hal yang nyala di sini ya, biar kelihatan si switch ini. Tapi kenapa gue pertahanin, karena udah kelihatan kok ada lampu nyala di bagian adaptornya. Ini nih, ini kan adaptor nih, gue matiin tuh, mati, gue nyalain. Nah nyalakan, berarti ini udah nyala. Oke, sip. Gue matiin dulu. Nah sekarang sekali lagi yang tadi gue bilang, bagian dalamnya ini masih belum muat untuk 2 baterai ya, tapi sebenarnya masih bisa 1 baterai yang kecil. Saya kan punya WL tuh sama yang baterai remote itu kan kecil, itu buat nyuplai Arduino nya sama si modul antena, satu lagi buat ISC. Nah kenapa gue pakai 2 baterai, karena kalau kita digabungin sekali lagi, kalau ada ISC pokoknya itu kalah sama ISC, ketarik semua dayanya. Jadi membuat suplai Arduino sama antena itu jadi putus nyambung, dia lemah. Kedap-kedip kayak sama aja kayak di lampu kan, lampu di RC itu kan, kita tancapin ke receiver, berarti baterainya ngikuti ISC. Kalau dia lagi ngegas ya ikut ngaruh si lampu, terang redup, karena ISC itu ampernya gede. Jadi 2 baterai itu, satu buat nyuplai ISC 2S ya 7,4 volt, satu lagi sama 7,4 volt 2S itu buat nyuplai ke Arduino. Oke langsung saja. Nah baterai vape seperti biasa, baterai andalan gue nih, baterai vape nih. Ini gue buat nyuplai ISC 20 ampere. Nah agan-agan yang gue bilang di video-video sebelumnya, baterai vape itu seperti ini ya. Kalau ini copotan laptop, nah itu lebih beratan baterai vape, dan ini 40 ampere, dan ini dijamin awet dan bagus karena ini yang original, dan harganya pun cuma 45 ribuan, 2600 mAh, 9,62 watt per horse, maksimal pulse current 40 ampere. Oke sip. Ground positif set. Oke, ini gue taruhin dulu di sini. Ini gue lem tembakin nih biar gak goyang-goyang. Kayak gimana ini? Tancepin dulu. Video masih nyala kan? Oke masih nyala. Ini ke ISC. Kita coba nyalain ISC nya. Bunyi ya. Nih. Tuh bunyi tweet. Gua offin dulu. Sorry. Variasi lagi batuk. Kalau ini gue supply buat ground positif.
buat supply ke Arduino nya. Nah ini gue tes, jadi nggak perlu ditutup lagi ya, sebenarnya masih bisa ditutup sih, cuma kita tancapkan Arduino nya dari baterai Arduino. Nah ini bunyi si motor nih, ini bunyi motor. Nah ini kalau IS belum gua nyalain, servo tuh udah bisa digerakin ya. Tuh, oke kita nyalain IS nya. Nah kalau bunyi tit 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 tit, artinya dia sudah terhubung dengan Arduino yang sebagai receiver, dimana transmitternya ini udah gue nyalain lebih dulu. Terus kita nyalain ini, karena jadi sini kan dia receiver ya. Mau ngomong apa sih, aku lupa. Oh ya benar, sip. Udah gue coba langsung aja deh, kita coba belok. Nah, ini maju mundurnya. Gue coba ya. Jadi maju mundurnya tuh sebelah kanan, belok sebelah kiri. Itu kalau misalnya kita balik gasnya sebelah kiri, belok sebelah kanan pun itu bisa kita atur. Jadi di codingan itu agan bisa diubah biar lebih kreatif lagi. Kita bersama-sama belajar. Oke, kita tes. Nah ini kan ya, bisa pelan bisa kenceng, beloknya pun sudah proporsional tuh. Nah ini agan, gue coba nyalain dulu deh. Kalau misalnya nyalain full, teman-teman tahu. Beloknya profesional, maju mundur, proporsional juga, bisa pelan bisa kencang. Oke, tinggal nanti gue bikin videonya buat ngetes di outdoor. Ada sih videonya tapi nggak terlalu panjang, videonya nggak terlalu detail ya untuk tes jalannya itu. Nah agan-agan saya pakai joystick ini tanpa kita merubah codingan, pakai potensio ini udah bisa, karena gue udah pernah ngetes pakai potensio langsung plak bisa dia jalan. Jadi itu lebih enak lagi kalau misalnya pakai potensio ya. Kalau si apa tuh, kalau misalnya kita desain remote itu seperti remote RC kan, seperti tembak atau pistol, itu pakai potensio. Untuk pakai potensio nah itu lebih enak lagi tuh. Nah jadi dengan codingan yang sudah ada, dengan desain remote yang diubah atau akan menggunakan pistol pun, bentuk desain kayak RC seperti pistol dan menggunakan potensio,
itu bisa banget udah gua tes. Dan apa tadi ya, pokoknya enak gitu ya, lebih enak sih pakai potensio memang ya daripada seperti ini. Tapi ini juga lebih enak ya, ini juga enak ya, tapi lebih enak lagi pakai potensio dengan desain remote seperti remote RC. Saya udah coba mau bikin pakai desain remote RC, cuma pakai remote nya KIDI. Udah coba, cuma terlalu kecil jadi nggak muat buat naruh Arduino sama baterai terus si remote nya juga kan. Nah selain potensio itu trimpot potensio yang biasa ada di servo itu kan ada potensio. Nah itu ternyata remote LC seperti radio link yang saya punya itu kan dalamannya ternyata pakai potensio seperti yang di dalaman servo tuh kayak gitu. Nah jadi rencana sih gue mau pakai remote yang orang rusak gitu kan, gue beli biar gue bisa dapetin casingnya kan, sudah ada potensinya, lu tinggal dikoneksikan aja di apa menggantikan si ininya nih, joysticknya nih, itu bisa lebih enak lagi jadinya. Yuh mantap. Jadi si bukan remote si ini ya, si receivernya ini gue sebelumnya tuh gue dibikin tempat kecil biar bisa portable gitu kan. Pernah gue coba di RC Monster Truck, udah gue coba juga tuh di Drive juga udah gue coba. Jadi lebih enak sebelum itu kalau aku dibikin portable itu bisa buat pindah-pindah ya. Kalau sekarang gue udah dipatenkan, tapi rencana gue mau dikurangin lagi kabelnya ini ya kan. Untuk diagram dan codingnya ada di deskripsi, kalian bisa ubah sesuka kalian, codingannya sesuai project kalian, tinggal dimainkan di situnya saja. Oke, selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videonya. Banyak kekurangan karena ya kita sama-sama belajar kok, kita sama-sama belajar. Dan ini project lama, project masa-masa belajar saya sudah 2 tahun. Oke, terima kasih semuanya, thank you.